Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Mas Timon Official. Oke, sobatku, selamat tahun baru 2021 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas tentang resolusi tahun 2021. Resolusinya apa? Khusus tentang bisnis online ya. Oke, simak terus ya teman-teman, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Mas Timon Official karena di sini tempatnya teman-teman menimba ilmu untuk khusus bisnis online, tempatnya untuk saya bikin konten-konten motivasi. Oke, yang pertama adalah untuk bisnis online resolusinya tuh seperti apa. Jadi kita harus pelajari dulu bisnis online itu kedepannya itu jenjang karirnya tuh seperti apa. Jadi teman-teman harus pelajari dulu, mau bisnis online apapun teman-teman harus pelajari perusahaannya apa, kira-kira ini untuk kedepannya prospeknya itu seperti apa. Jadi teman-teman jangan sembarangan. Salah satu contoh teman-teman bergerak di bidang seumpamanya menjadi penulis sebuah blog, atau teman-teman menjadi seorang YouTuber, atau teman-teman menjadi seorang bisnis jualan online ya, marketing jualan online yang kita nggak punya produknya tapi kita bisa jualan online, kita bisa mendapatkan penghasilan. Itu ada beberapa jenis bisnis online di dunia online ya. Nah, ada juga yang sistemnya itu menggunakan aplikasi, dapat uang dari sebuah aplikasi. Nah, ini bedanya nih teman-teman antara YouTube sebagai penulis blog atau website, kita jualan online, atau kita macam-macam deh, atau kita mainan sebuah aplikasi, membuat sebuah game, atau kita membuat sebuah aplikasi tertentu seperti itu, AdMob biasanya kita sebut dengan AdMob seperti itu ya. Nah, itu kira-kira potensinya seperti apa? Ada satu aplikasi atau websitenya juga mungkin ada ya, yang namanya VTube ya. Nah, kira-kira teman-teman bergabung di VTube itu potensinya seperti apa? Jangan ikut-ikutan ya. Saya ditawarin temen itu menjadi seorang YouTuber, menjadi seorang konten kreator, itu nggak mau, menolak. Tapi giliran ditawarin sebuah aplikasi mendapatkan penghasilan dari VTube, itu kok kenceng banget. Nah, itu teman-teman harus pelajari. Kira-kira resolusinya atau kedepannya itu punya potensi apa? Seperti itu. Nah, di sini saya akan coba bagikan buat teman sobatku sekalian resolusi di tahun 2021 itu target ya. Sebenarnya kalau bahasa resolusinya tuh target ya. Nah, ini saya akan berbicara tentang diri saya sendiri. Jadi teman-teman simak, kalau seumpamanya baik teman-teman ambil, yang nggak baik teman-teman nggak usah ambil, teman-teman buang aja. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang sebagai penulis blog atau pembuat website. Jadi buat teman sobatku sekalian nggak asing ya, saya ini adalah sebagai penulis blog atau website, seperti salah satu contoh situs saya mastimon.com. Nah, resolusi di tahun 2021 itu apa? Target saya di tahun 2021 apa? Karena di tahun 2019, 2020 dan di tahun-tahun sebelumnya itu target saya sudah melebihi batas dari apa yang saya pikirkan. Nah, di tahun 2021 untuk website atau situs-situs saya, target saya seperti apa? Nah, target saya seperti ini. Jadi teman-teman bisa praktekkan, atau teman-teman bisa praktekkan di situs atau di blog teman-teman. Target saya adalah update artikel rutin ya. Jadi konten atau di situs atau di website saya itu update artikelnya sudah jarang-jarang ya. Teman-teman bisa perhatikan karena saya fokus di dunia YouTube ya. Untuk update artikelnya itu udah jarang-jarang. Nah, saya hanya punya satu sebagai penulis blog, yaitu adik saya sendiri. Itu penulisnya udah satu, dan saya sudah jarang sekali nulis karena saya udah fokus ke ngeblog dan fokus bisnis-bisnis lainnya. Jadi saya harus mempersiapkan kira-kira penulis blognya ini ditambah enggak, supaya website atau blog saya ini terus berproduksi, terus mendapatkan penghasilan. Jadi tidak mati suri seperti itu. Jadi saya harus aktifkan kembali. Target saya di tahun 2021 saya harus update artikel, paling tidak dalam 1 bulan, paling tidak saya bisa update artikel 10 artikel di satu blog saya, seperti itu. Itu target saya. Yang kedua adalah perbaiki blog lama ya. Jadi buat teman-temanku sekalian, kalau yang sudah bermain di dunia YouTube, pastinya blog-blognya itu sudah kayak kuburan lama, nggak dikunjungi gitu ya, sudah rungkut, sudah kayak hutan seperti itu, sudah nggak diperbaiki, mungkin visitornya pun sudah minim. Jadi saya akan targetkan di tahun 2021 saya akan perbaiki blog saya yang lama, karena blog saya itu ada sekitar 7-10 blog. Jadi saya harus perbaiki, saya bangun kembali supaya situs-situs saya ini bisa berkembang. Salah satu contoh mungkin teman-teman bisa fokuskan khusus konten-konten atau artikel tentang pembahasan tentang bahasa Inggris ya, atau blog bule, blog luar negeri, karena itu nilai CPC-nya lebih besar. Itu adalah resolusi saya di tahun 2021 khusus untuk blog saya ya. Ini kita ngomongin blog dulu ya, kita ngomongin bisnis online yang saya
yang saya kelola. Jadi buat teman sobatku sekalian bisa praktekkan atau teman-teman bisa punya target tertentu seperti itu. Yang kedua adalah membahas tentang YouTube. Nah, ini di tahun 2020 YouTube ini menyita perhatian atau menyita waktu saya untuk tidak mengelola blog saya. Jadi di tahun 2020 saya harus fokus lagi sama YouTube saya, sama blog saya. Jadi dua bisnis online ini harus saya tekunin kembali ya. Jadi di YouTube saya juga, teman-teman, kalau teman-teman ketahui, saya itu punya channel YouTube sekitar 8 ya. Mungkin lebih ya, karena ada channel anak saya, ada channel istri saya, ada channel kru keluarga saya seperti itu. Saya harus perbaiki. Yang pertama adalah saya harus belajar edit video lebih lagi. Kenapa saya bilang belajar edit video lagi? Kalau teman-teman perhatikan, hampir semua video saya itu tanpa editing. Jadi ngoceh seperti ini atau saya ngevlog tertentu, habis itu saya upload begitu aja. Jadi saya harus belajar ngedit video lagi supaya hasil konten kreator saya di YouTube itu lebih baik, supaya penontonnya itu lebih suka dan lebih berlama-lama seperti itu. Yang pertama. Yang kedua adalah update video secara rutin, jadi secara berkala. Jadi kalau di tahun 2020 dan di tahun sebelumnya, saya itu acak-acakan. Kadang saya update di sini, kadang saya update di konten di channel ini. Jadi acak-acakan. Kadang-kadang saya tuh bingung saya mau update yang mana. Jadi di tahun 2021 saya harus targetkan, paling tidak saya harus atur nih, di hari ini saya update di di channel ini, Jadi antara pengelolaan YouTube dan blog saya ini bisa teratur kembali. Seperti itu. Resolusi dan target saya untuk dua bisnis online saya ini adalah seperti itu. Yang ketiga adalah jasa jualan online. Jadi jualan online ini, kalau ngomongin jualan online ini, kalau teman-teman tahu tentang saya ini punya jasa apa? Jasa les privat blogger, les privat YouTube. Habis itu saya punya jasa promosi channel YouTube, saya juga punya jasa backlink, saya juga punya jasa jualan soft copy kalender. Nah, soft copy kalender ini jangan diremehkan teman-teman, karena penghasilan dari soft copy kalender ini saya penjualannya lumayan jutaan ya. Per bulan itu mungkin bisa sampai 1 juta, kadang sampai 1 juta seperti itu, bahkan lebih seperti itu. Nah, dari jasa-jasa ini saya harus memperbaiki nih. Resolusi saya di tahun 2021 saya harus perbaiki kualitas dari layanan. Ya, jadi buat teman sobatku sekalian yang udah ikut les privat saya, khususnya untuk blog dan YouTube, mohon maaf kalau pelayanan saya selama ini mungkin kurang maksimal ya, karena teman-teman yang gabung di les privat saya itu udah sekitar 770 orang, jadi hampir 1000 ya, udah hampir 1000 ya. Cara pelayanannya seperti apa? Itu saya layani sendiri, saya sharing sendiri di WA saya. Jadi hampir setiap hari itu saya pencet dulu terus HP saya, karena saya balasin chat. Tapi saya untuk memandu itu nggak balasin chat begitu aja. Saya sudah punya beberapa video untuk tutorial. Jadi kalau teman-teman tanya kebingungan ini, saya kasih video seperti itu. Jadi saya pandunya itu nggak murni chat gitu. Jadi saya kasih video juga supaya mereka itu lebih cepat paham. Jadi resolusi untuk jasa-jasa saya ini adalah, target saya adalah memperbaiki pelayanan teman-teman yang sudah ikut les privat dan jasa-jasa saya lainnya. Yang kedua adalah mungkin les privat saya itu secara online ya, tetapi tidak menutup kemungkinan saya akan buka les privat secara langsung, karena ada beberapa teman itu yang meminta, Mas, kalau bisa saya les privat secara langsung, karena saya nggak bisa nih secara online, karena saya mudah atau sulit sekali untuk memahami. Nggak apa-apa, karena ada beberapa teman itu yang datang ke rumah. Yang penting adalah dengan kondisi saat ini saya belum bisa, karena kita harus mematuhi protokol kesehatan, karena kondisi COVID-19 ini semakin hari semakin meningkat ya. Jadi kita harus waspadi dulu. Nah, mungkin nanti kalau di kemudian hari di tahun 2021 mudahan COVID ini bisa lewat, kita akan buka kelas khusus di rumah. Jadi saya nggak buka di hotel atau di mana atau di suatu daerah, saya akan buka di rumah dulu. Kalau di rumah ini sudah bagus, kalau teman-teman banyak belajar, pastinya saya yakin deh, saya coba-coba ke luar kota. Kalau teman-teman mau belajar langsung bisa. Nah, ini bedanya belajar langsung dengan belajar secara online. Kita belajar langsung tuh bisa tanya langsung. Jadi kalau ada masalah tuh langsung ada solusinya seperti itu. Kadang-kadang kalau belajar secara online tuh teman-teman kebingungan sendiri. Saya kasih tutorial pun masih bingung seperti itu. Oke, teman-teman, untuk resolusi saya tentang jualan jasa atau jasa-jasa saya seperti itu. Mudah-mudahan bisa saya perbaiki. Yang terakhir. Nah, dari sekian bisnis online yang saya kelola seperti ini, teman-teman, kira-kira kalau menurut teman-teman saya harus fokus yang mana? Nah, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Kira-kira saya harus fokus yang mana? Karena terkadang saya bingung sendiri, karena saya belum punya karyawan yang
memadai atau karyawan yang benar-benar tetap yang bantu saya seperti itu. Balasin chat WA dan DM saya di Instagram pun saya harus balas sendiri seperti itu teman-teman. Jadi di resolusi tahun 2021 dari sekian banyak bisnis online yang saya lakukan itu adalah beberapa bisnis online yang benar-benar berpotensi baik ya teman-teman. Bukan berarti saya ngomongin semuanya salah satu contoh VTube itu nggak baik. Tetapi kalau menurut saya itu untuk jenjang karir, untuk kedepannya itu beda dengan kita menjadi content creator di YouTube, beda kita menjadi penulis blog. Jadi kalau penulis blog itu bukan berarti kita punya website sendiri ya. Teman-teman bisa menjadi penulis lepas. Penulis lepas itu seperti ini. Teman-teman nulis satu artikel langsung dibayar. Teman-teman bisa juga banyak kok yang buka-buka jasa seperti itu. Jadi hanya sebagai seorang penulis. Dan ada satu karyawan saya yang hanya khusus menulis, dia tidak punya website, tidak punya blog, dia khusus menulis dan saya berikan gaji. Seperti itu, bisa teman-teman lakukan itu. Dan kalau menjadi content creator YouTube, ya teman-teman harus belajar cara ngedit video dan teknik-teknik SEO di YouTube itu sendiri. Nah, itu adalah dua bisnis yang cukup menjanjikan ya. Kalau semuanya jualan online, saya belum bisa merekomendasikan, tetapi banyak sekali orang-orang sukses yang dari jualan online. Nah, kalau jualan online ini teman-teman harus fokus di satu produk tertentu. Jadi kalau teman-teman mau jualan online nih khusus madu. Nah, teman-teman bisa belajar dengan Mas Anggading ya. Teman-teman bisa belajar dengan Mas Anggading. Saya rekomendasikan ke sana karena dia pintar sekali untuk mengelola penjualannya. Dia khusus penjualan madu ataupun yang lain. Seperti itu teman-teman bisa belajar di sana. Nah, kalau teman-teman mau belajar blog, mau belajar YouTube, bisa dengan saya atau dengan situs-situs besar seperti kelasnya Bang Den GC. Seperti itu teman-teman. Nah, ada yang bertanya, Mas, kira-kira Mas Timon ini bisa semangat sampai sekarang, bisa mengelola blognya, bisa mengelola YouTube-nya, itu kira-kira penyemangat Mas Timon apa? Di resolusi tahun 2021, sebenarnya penyemangat itu adalah target, itu merupakan penyemangat ya teman-teman. Nah, di tahun 2021 ini saya punya target. Yang pertama adalah rumah baru saya selesai. Jadi kalau teman-teman perhatikan di channel YouTube Tukang Bangunan itu adalah proses pembangunan rumah saya ya, mulai dari pembuatan pondasi dan saat ini sudah pondasi pagarnya udah selesai. Nah, mudahan di tahun 2021 rumah saya itu bisa selesai, bisa rampung. Itu yang pertama dan bisa saya tempati. Bukan berarti rumah saya yang tinggal saya sekarang ini saya tinggalkan, enggak. Ini rumahnya ini termasuk kecil ya teman-teman, hanya ukuran 8 kali 15. Jadi kecil banget. Jadi saya mau bikin kantor, mau bikin segala sesuatunya sulit banget. Jadi saya harus bangun rumah di rumah saya yang baru. Mudahan di tahun 2021 bisa selesai. Yang kedua, resolusi saya adalah ganti mobil. Ya kalau bisa ganti mobil, ganti mobil. Kalau nggak bisa, ya berarti di tahun 2022 atau tahun 2023 karena kondisi di lokasi saya atau di daerah saya itu jalannya tuh rusak, jalannya tuh banyak lubang, makanya mobil saya yang BRV ini pendek sekali. Jadi kalau kena lubang dia langsung luka semua seperti itu. Mudahan di tahun 2021 bisa dapat, tapi kalau nggak dapat ya mungkin di tahun-tahun berikutnya. Resolusi yang terakhir dan penyemangat saya dalam membangun bisnis online saya adalah keluarga. Jadi kita bisa membahagiakan keluarga dengan hasil karya kita. Jadi buat teman sobatku sekalian, kalau sudah membangun bisnisnya dan kita bisa dapat sukses, itu kita bisa membahagiakan orang tua dan keluarga. Salah satu contoh tidak jauh-jauh teman-teman. Jadi beberapa karyawan saya, salah satu contoh, saya bisa memperkerjakan adik saya sendiri sebagai penulis blog saya. Dan saya bisa memperkerjakan adik ipar saya sendiri sebagai tukang bangunan. Dia kerja di bangunan di rumah saya, jadi saya bisa gaji bulanan dia. Dan yang terakhir itu saya bikinkan channel untuk khusus keluarga saya. Ada channel resep masakan, ada juga channel tukang bangunan. Tukang bangunan itu punya keluarga saya, bukan punya saya sebenarnya teman-teman. Ada juga channel Palaran Strike yang sudah dimonetis, dan itu kalau menghasilkan uang dan bisa gajian itu saya kasihkan ke keluarga saya. Jadi saya udah cukup dengan channel saya Timon Adioso, Mas Timon Official yang ini sekarang, dan Value Tutorial. Saya udah cukup dengan beberapa channel YouTube saya. Jadi saya buat channel baru itu bukan untuk saya, tapi buat keluarga saya. Dan di tahun 2021 resolusi saya juga adalah, tujuan saya adalah membagikan keluarga dengan apa? Dengan mungkin kita memberikan lapangan pekerjaan, kita memberikan gaji, kita mungkin memberikan, kalau kita punya penghasilan lebih, kita bisa bangun membantu pembangunan rumah mereka seperti itu. Oke sobatku, di tahun 2021 resolusi untuk bisnis online terbaik adalah menurut saya adalah teman-teman menjadi seorang penulis blog, pembuat website. Jadi itu untuk kedepannya jenjang karirnya di tahun berapapun itu akan semakin meningkat. Karena apa? Di seluruh dunia itu rata-rata kalau teman-teman lihat mungkin di
di luar Indonesia itu pekerjaannya adalah seperti itu ya, membuat sebuah website, gajian dari Google AdSense, itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadi seorang YouTuber. YouTube ini akan semakin meningkat ya. Beberapa tahun terakhir ini, sudah 4 atau 5 tahun terakhir ya, YouTube itu semakin meningkat, banyak yang berminat. Bahkan orang sekarang semakin banyak yang nonton. Dan untuk mendapatkan penghasilannya itu luar biasa. Bahkan saya bisa mendapatkan penghasilan puluhan juta ya. Jutaan, bahkan sampai puluhan juta. Belum ratusan sih, sudah sampai puluhan juta. Itu untuk YouTube. Dan yang terakhir, teman-teman bisa jualan jasa atau jualan produk-produk soft copy. Seperti salah satu contoh adalah teman-teman bisa jualan soft copy mungkin hasil karya, atau jualan soft copy kalender seperti yang saya lakukan. Teman-teman kalau punya skill tertentu, salah satu contoh, Mas saya punya skill nih untuk sebagai seorang mentor A gitu ya, mentor apapun ya. Mungkin karena saya biasa belajar tentang blogger dan YouTube, jadi saya buka mentor atau jasa tentang blog dan YouTube. Nah, teman-teman buka jasa seperti itu. Dan yang terakhir adalah teman-teman belajar jualan online. Jualan apapun, teman-teman walaupun nggak punya barang, teman-teman bisa jualan di Amazon atau di situs-situs besar lainnya. Banyak sekali kok situs-situs yang menyediakan bahwasanya kita bekerja sama, kita jualan online, tapi kita nggak punya produknya. Dan untuk pekerjaan lainnya bukan nggak bagus menurut saya, tetapi untuk resolusi di tahun 2021 targetnya itu kalau menurut saya kecil, minim sekali. Salah satu contoh mungkin teman-teman ikut gabung di produk asuransi, atau teman-teman ikut di produk-produk aplikasi seperti VTube atau Prolek atau yang jenisnya seperti itu ya, untuk cepat mendapatkan penghasilan. Kalau menurut saya untuk bisnis online yang seperti itu kedepannya kurang baik, bukan nggak bagus, tapi kurang baik dan kurang menjanjikan. Oke sobatku, mungkin itu saja sharing saya hari ini. Jadi silakan teman-teman ambil dari sisi positifnya, teman-teman mungkin dari negatifnya teman-teman buang dari jauh-jauh. Kalau dari saya dari kata-kata saya kurang berkenan atau nggak menurut teman-teman nggak pas ini apa yang disarankan Mas Timon, resolusi Mas Timon ini terlalu muluk-muluk, teman-teman buang jauh-jauh, mungkin ambil dari sisi baiknya aja. Oke sobatku, mungkin itu saja untuk hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.